Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pada pagi hari yang berbahagia ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Apabila kita menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pasti kita tidak akan sanggup menghitungnya. Seperti contoh misalkan nikmat mata. Mata bisa melihat. Dengan mata kita bisa pergi ke mana saja sesuka kita. Bayangkan saudara-saudara kita yang tidak bisa melihat, mau pergi kemana selalu dituntun. Alhamdulillah, kita yang hadir hari ini punya mata dan bisa melihat, sesuatu yang sangat disyukuri. Punya mulut, bisa berbicara. Banyak saudara-saudara kita punya mulut tapi bisu, tidak bisa berbicara. Kita yang hadir hari ini punya mulut, bisa berbicara, maka syukuri itu semuanya. Gunakan mulut kita untuk berbicara hal-hal yang baik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita punya telinga bisa mendengar. Banyak saudara-saudara kita punya telinga tapi tuli, tidak bisa mendengar. Alhamdulillah, hari ini kita adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang sempurna diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukurlah itu. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Ada nikmat yang paling besar yang perlu kita syukuri, yaitu nikmat iman dan Islam. Kenapa? Nikmat iman dan Islam yang harus kita syukuri yang paling besar. Karena dengan keimanan kita, dengan keislaman kita, kita berkesempatan untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itulah nikmat sangat sempurna. Di surga itulah nikmat yang paling tinggi. Tidak ada suatu kenikmatan yang lebih dirasakan manusia kecuali adalah kenikmatan nanti ketika di surga. Maka kita syukuri nikmat hidayah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah? Bukan hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana kita mengabdi kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kepada Allah. Ibadah salatnya, ibadah tilawah Al-Qur'annya, ibadah tahfizul Qur'annya, ibadah qiyamul lail, ibadah shaum, puasa dan yang lain-lainnya. Itu adalah bukti kita bersyukur kepada Allah. Bukti kita taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Selanjutnya mari kita perbanyak salawat serta salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi sebagai kedua uswah hasanah di dalam kehidupan kita.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah diutus ke permukaan bumi ini sebagai contoh. Rasulullah sudah melakonkan semua profesi manusia. Dia sebagai seorang pemimpin, dia menjadi pemimpin yang adil. Dia sebagai seorang pedagang, menjadi seorang pedagang yang jujur. Dia juga sebagai seorang guru, mengajarkan para sahabat dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagai orang tua, dia juga mengajari keluarganya dengan sangat baik sekali, sehingga dia berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini menandakan bahwasanya Rasulullah seorang orang tua juga yang sangat bagus dalam mendirikan rumah tangganya. Semua profesi sudah dilakoni oleh Rasulullah. Sebagai panglima perang, dia sangat berani maju ke depan memerangi kemaksiatan dan kemungkaran. Maka kita sebagai umatnya, apapun profesi kita, maka mari kita merujuk kepada Rasulullah, mencontoh dan mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah. Mulai tadi malam sampai hari ini, takbir berkumandang di mana-mana di seluruh dunia. Sampai nanti hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 di seluruh dunia akan dikumandangkan kalimat takbir. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha besar. Allah Maha besar. Itulah yang dikumandangkan. Karena Allah adalah Maha agung dan semua makhluk adalah maha kecil. Allah Maha besar, semua dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang luas ini kecil buat Allah Subhanahu wa taala. Seketika saja ketika Allah ingin menghancurkannya, maka dia akan hancur. Apalagi manusia, sebagian daripada penduduk bumi ini kecil dibuat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ingin menghancurkan suatu kaum, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hikmah daripada takbir yang kita ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, kita harus muhasabah diri. Kita ini adalah kecil, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak mendatangkan kesombongan kepada orang lain, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesombongan. Kita adalah hina. Kita adalah abdi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang sombong dihinakan Allah. Banyak orang yang sombong karena hartanya, dan juga banyak orang yang sombong karena jabatannya. Ada orang yang sombong karena harta seperti Qarun. Qarun adalah seorang kaya raya. Kunci gudang hartanya saja bergoni-goni. Bukan hartanya yang bergoni-goni, tapi kunci gudang hartanya bergoni-goni, dibawa pakai onta. Begitu banyak hartanya, kaya raya, tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menuhankan Allah. Ada orang sombong kepada jabatannya, seperti Fir'aun. Dia sebagai raja, dia mengaku Tuhan. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi anehnya, ada orang gak kaya dan juga gak punya jabatan tapi sombong. Ini adalah orang sombong yang tidak tahu diri. Tapi Qarun wajar dia sombong karena dia kaya raya. Fir'aun wajar dia sombong karena dia punya jabatan raja. Tapi yakinlah, semua yang disombongkan mereka hancur. Qarun ditelan bumi dengan harta-hartanya semuanya lenyap. Fir'aun ditenggelamkan Allah di Laut Merah, mati. Dan semua orang-orang yang durhaka kepada Allah, menyombongkan diri, angkuh kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, pada suatu saat Allah akan menghancurkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah.
hari ini tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, juga dikatakan adalah hari raya kurban. Karena pada hari ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mampu untuk berkurban, memotong hewan ternak, dan pahalanya sangat besar. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang berkurban, memotong hewan kurban, maka kebaikan yang akan diperolehnya adalah setiap bulu yang ada di hewan itu adalah satu kebaikan. Kita nggak pernah menghitung berapa banyak bulu-bulu yang ada di kambing itu. Kita tak pernah menghitung berapa banyak bulu yang ada di lembu itu. Nggak sanggup kita menghitungnya. Begitulah banyaknya pahala orang-orang yang mau berkurban. Digambarkan oleh Rasulullah sebanyak bulu yang ada di hewan itu tidak terhitung dan tidak pernah menghitungnya. Maka bagi orang yang mau berkorban, ini merupakan suatu pengorbanannya terhadap hartanya. Tidak disuruh orang kaya berkurban. Kalau orang kaya berkurban, membeli 1 ekor kambing, ringan buat dia. Tapi orang yang nggak kaya tapi bisa berkurban, dia itulah baru namanya kurban. Mengorbankan hartanya dengan jerih payah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kaya raya, 1 ekor kambing kecil, 1 ekor lembu kecil. Tapi bagi orang yang berkecukupan, 1 ekor kambing itu suatu pengorbanan terhadap hartanya, dan itu yang namakan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini minimal 1 kali bisa berkurban, mencontoh daripada Rasulullah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syariat kurban ini adalah berasal dari Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya Ismail. Ini merupakan ujian yang diberikan Allah kepada Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah, berilah anak yang soleh. Karena Nabi Ibrahim udah tua bangka, nggak punya anak. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah saya anak. Maka ketika dia di masa sudah tua, diberi Allah anak. Tapi banyak cobaan yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ujian diberikan Allah kepadanya dengan anaknya. Ketika lahir, Allah memerintahkan untuk meninggalkan anaknya. Lahir di padang pasir di Mekah. Allah memerintahkan meninggalkan Siti Hajar ibunya dengan anaknya Ismail. Ditinggalkan di padang pasir yang tandus, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Betapa sedihnya. 2 orang, ibu dan anak, diperintahkan Allah untuk ditinggalkan di situ. Ditinggalkan bapaknya jauh. Maka ketika Nabi Ibrahim meninggalkan mereka jauh, dilihat semakin jauh. Nabi Ibrahim berangkat semakin jauh dan Siti Hajar semakin sedih. Hingga tak nampak lagi. Tapi demi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia lakukan. Anak-anak kami semuanya baru 1 minggu ditinggalkan orang tua, dititipkan di pesantren ini. Kita lihat orang tuanya meninggalkannya, melambaikan tangannya. Berapa orang menangis melihat orang tuanya pulang. Padahal di sini dititipkan banyak makanan, banyak minuman, banyak orang, bukan di padang pasir. Kecil lah kalau ditinggalkan di sini oleh orang tua. Kapan-kapan bisa datang. Ismail di padang pasir yang tandus, tidak ada makan dan minum, ditinggalkan oleh bapaknya. Itulah perjuangan. Maka semakin waktu berjalan, Hajar terasa haus. Ismail juga kecil terasa haus. Hajar mencari minuman ke sana kemari. Terlihat ada air, kilatan air di ujung sana. Dia pergi berlari. Sampai di sana tidak ada air.
rupanya kilat, fata morgana. Dia kembali kepada Ismail. Kemudian dilihatnya lagi air ada di sana. Dia berlari lagi mendatangi air itu. Ternyata sampai di sana tidak ada air. Fata morgana, kilat. Sampai 7 kali dia berulang mengejar air, mendapatkan air untuk diminum. Tapi tidak ada. Tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir yang ke-7 kalinya, dilihatnya ada mengalir air dari tumit Ismail. Itulah air Zam-Zam yang hari ini diminum oleh kaum muslimin, dan sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat nanti, itu tidak akan kering. Dan itulah menjadi rukun sa'i di dalam orang yang berhaji. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seorang anak kecil ini beranjak besar, apalagi ujian. Ketika kecil disuruh tinggalkan, kemudian ketemu dengan Ismail yang sudah besar, Allah suruh berkurban, menyembelih anaknya sendiri. Maka apa kata Ibrahim kepada istrinya? Wahai istriku, saya bermimpi untuk menyembelih Ismail, anak kita tercinta. Apa kata istrinya? Wahai abangda, silakan kerjakan, silakan laksanakan. Kalau itu perintah Allah, saya ikhlas. Tapi kalau hari ini mungkin ada suami mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, saya bermimpi untuk memotong anak kita. Abang kayaknya overdosis minum obat. Kemudian disampaikan kepada Ismail, anaknya, wahai Ismail, ayah bermimpi tadi malam dan 3 kali untuk mengorbankanmu kepada Allah, memotong lehermu nak. Apa jawaban anaknya? Wahai ayah, lakukanlah, kalau itu perintah Allah saya ikhlas, saya bersabar. Tapi hanya satu permintaan saya, wahai ayah, tajamkan pisaunya supaya saya tidak terasa sakit. Itu permintaan anaknya. Kalau hari ini ada bapak mengatakan kepada anaknya, wahai anak, saya bermimpi, besok saya potong. Apa jawaban anaknya? Istighfar pak. Tapi Ibrahim dan keluarganya, Ismail, Siti Hajar adalah keluarga yang soleh-soleha, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada istrinya, apapun yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada anaknya, sami'na wa ta'na. Kalau itu perintah Allah, wahai bapakku, kalau itu perintah Allah, wahai suamiku, laksanakanlah. Itulah namanya pengorbanan dalam berjuang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak itu saja pengorbanan Nabi Ibrahim. Banyak ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim. Di antaranya lagi misalkan ketika dia disuruh berdakwah kepada Raja Namrud. Raja Namrud adalah penyembah patung berhala. Maka ketika itu Nabi Ibrahim masuk ke rumah ibadah Raja Namrud. Dilihat patung-patung sangat banyak. Di kampaknya semua patung-patung itu roboh semuanya. Tidak ada lagi patung-patung itu yang punya kepala. Kecuali satu yang paling besar ditinggalkannya. Maka kampak itu digantungnya di leher yang paling besar. Maka ketika datang penjaga rumah ibadah, dilihatnya patung-patung sudah hancur dan dilaporkan kepada raja. Maka mereka mengatakan ini pasti perbuatan Ibrahim. Maka ditangkap Ibrahim, dipanggil ke kerajaan. Ibrahim disidang. Wahai Ibrahim, kamukah yang melakukan menghancurkan patung-patung kami? Wahai raja, tanya aja sama yang besar itu, yang masih tinggal itu. Ibrahim, kamu mengejek ya? Patung itu tidak bisa bicara. Kenapa kamu suruh saya menanyakan kepada patung itu? Wahai raja, patung sudah tidak bisa bicara, masih disembah-sembah. Maka mengamuk Raja Namrud. Wahai wargaku semuanya, rakyatku semuanya, kumpulkan kayu bakar. Kita akan bakar Nabi Ibrahim. Maka semua warga mengumpulkan kayu bakar yang sangat banyak, menggunung.
Kemudian Nabi Ibrahim diletakkan di tengah-tengah kayu bakar itu. Kemudian kayunya dibakar. Menyalalah api yang sangat besar. Nabi Ibrahim ada di dalamnya. Tapi dengan izin Allah, api yang panas itu menjadi dingin. Tidak sedikit membakar Nabi Ibrahim. Itulah ujian kepada Nabi Ibrahim. Tetap tawakal kepada Allah. Perjuangannya selalu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berjuang penuh dengan pengorbanan. Dan kamu, wahai anak-anakku, di pesantren ini adalah berjuang. Berjuang menuntut ilmu. Berjuang menghafal Al-Quran. Berjuang beribadah. Pasti banyak pengorbanan. Kurban harta. Mengorbankan tenaga. Capek belajar. Capek menghafal Quran. Itu adalah pengorbanan dalam perjuangan. Tapi yakinlah, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan membantu. Pasti Allah akan memudahkan segala perjuangan kita ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hidup ini adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan perlu pengorbanan. Dan setiap perjuangan pasti ada ujian. Ujian itulah yang mematangkan seseorang untuk berjuang. Ujian itulah yang akan memfilter, menghasilkan hamba-hamba Allah yang ikhlas atau tidak ikhlas. Dan hari ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedang diuji dengan penyakit menular, pandemi COVID-19. Ujian mendunia, bukan di Indonesia saja, tapi seluruh dunia merasakannya bagaimana penyakit menular COVID-19. Sudah banyak menelan kurban, jutaan orang yang meninggal karena COVID. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ujian ini akan berakhir. Mudah-mudahan corona diangkat Allah dari permukaan bumi ini. Sehingga kita adalah menjadi orang-orang yang sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana sebelum-sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang sudah disiapkannya untuk hari esoknya, untuk hari akhiratnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memberitahu semua amal-amalmu. Wa qala aidan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawala ajma'in wa anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Allahumma ya Allah, ya Rabb kami, pagi hari ini kami berkumpul di lapangan PMH ini ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami. Kuatkanlah kami ya Allah dalam belajar di pesantren ini. Jadikanlah kami anak-anak yang soleh soleha, anak yang hafizah. Kuatkanlah yayasan kami, direktur, guru-guru, ustaz-ustazah kami dalam mendidik kami ya Allah. Beri mereka hidayah-Mu, beri mereka kekuatan dari-Mu ya Allah, petunjuk dari-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, hindari kami dari corona ya Allah yang sedang menjangkit hari ini. Sihat-sihatkan kami ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.